Saya kuliah di nuklir itu juga banyak yang bertanya-tanya, itu bahaya nggak kuliah di sana? Sehingga ada statement, kamu jalan dari sini mau beli permen ke sana itu lebih berbahaya daripada kuliah di nuklir. Jadi memang untuk menggunakan nuklir kalau di Indonesia itu mungkin pertimbangannya banyak sekali. Karena ya tadi salah satunya adalah masalah alam, jadi resiko bencana, kemudian energi alam. Kalau dalam film apa itu yang Wolverine itu, nah itu kan mutan, nah itulah kira-kira jadinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Azim Channel, malam ini kita akan mengadakan diskusi tentang nuklir. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ali Haidar. Beliau ini adalah pernah kuliah di jurusan Teknik Nuklir UGM. Tentu beliau ini sangat memiliki banyak pengetahuan serta pengalaman tentang kenukliran. Nah, sebelum kita mulai, saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa di Indonesia, ketika kita melihat berita-berita yang ada di TV, yang ada di koran, maupun yang ada di YouTube, bahwa isu nuklir itu belum populer. Padahal nuklir ini disebut-sebut memiliki energi alternatif untuk pembangkit energi. Kenapa kok misalnya cenderung ditolak? Termasuk nanti bagaimana peran santri atau bagaimana pandangan pondok pesantren terhadap nuklir. Tapi sebelum diskusi, mari kita lihat tayangan sekilas tentang nuklir. Terbarukan. Jadi kadang-kadang satu undang-undang itu pada masanya memang cocok. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang berencana akan mendirikan PLTN di Kalimantan Barat. Selain sebagai bentuk protes, aksi ini juga sebagai terampas hanya gara-gara radiasi nuklir. Oke. Betul apa Mbak Tembak? Betul. Apa Mbak Tembak? Betul. Apa betul Pak? Jenengan setuju PLTN di Balong? Apa betul Pak? Jenengan setuju PLTN dibangun di Balong? Demikian para pemirsa, itu adalah video pengantar tentang diskusi malam ini tentang nuklir. Jadi sebelum ngobrol tentang nuklir, saya kepingin bertanya kepada Bapak Ali Haidar. Pak Ali Haidar, kelihatannya Pak Ali Haidar ini kan backgroundnya pondok pesantren. Kenapa kok kuliah di teknologi nuklir, bukan di tafsir atau di yang lain? Kalau masalah kenapa kuliah di sana ya gimana? Dulu orang tua saya itu nggak percaya sama saya, itu aja. Jadi ingin membuktikan saya bisa, itu aja intinya sebenarnya. Tapi kalau menurut ya kiai kami, guru kami, ilmu itu ya semuanya mencari ilmu itu berbeda. Jadi orang ya pokoknya mencari ilmu itu aja. Jadi motivasi utamanya ya kali dulu ya bahwa saya bisa, gitu aja sebenarnya. Ya, tapi Pak Ali Haidar sangat menarik sekali bahwa ada sebagian energi dari pesantren yang digunakan untuk mengkaji hal yang mungkin penting di kemudian hari. Pak Ali Haidar, dari tayangan video tadi, sebagian besar kabarnya nuklir ditolak oleh masyarakat. Nah,
bisa dijelaskan Pak Ali Haidar, ini kenapa kok cenderung ketakutan dan lain sebagainya? Iya. Ya mungkin kalau masalah nuklir itu orang baru dengar aja kan sudah takut. Jadi dulu pas saya kuliah di nuklir itu juga banyak yang bertanya-tanya, itu bahaya nggak kuliah di sana? Sehingga ada statement, kamu jalan dari sini mau beli permen ke sana itu lebih berbahaya daripada kuliah di nuklir. Jadi sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali perihal nuklir. Gitu. Nah, kenapa ditolak? Ya karena itu yang pertama mereka itu ketakutan. Sebenarnya tidak tahu permasalahan nuklir ini masalah apa. Itu sebenarnya begitu. Pada dasarnya nuklir itu ada manfaatnya enggak untuk dalam membangun Indonesia ini? Kalau manfaat itu jelas. Energi nuklir itu salah satu energi yang kalau istilahnya ya terbarukan, karena dia bisa hanya sedikit, bahannya sedikit tapi menghasilkan energi yang luar biasa. Nah, cuman yang menjadi permasalahan itu kalau kita itu yang masalah teknologi limbahnya. Jadi yang menakutkan dari nuklir, karena selama ini kan ada dua teknologi nuklir sebenarnya, ada fisi, ada fusi. Kalau fisi itu memecah, jadi istilahnya atom itu dipecah, kemudian hasil pecahannya ini menghasilkan energi. Nah, itu menimbulkan limbah, ada limbah, dan limbah ini memang berpuluh-puluh tahun. Nah, makanya kalau dulu desain yang dulu, penelitian yang dulu itu sekitar di kepulauan dekat Jepara itu ada mau dibuat pulau yang khusus untuk membuang limbah nuklir. Itu yang saya tahu begitu. Tapi kalau yang fusi, teknologi fusi ini rata-rata belum dikuasai. Jadi bukan cuma Indonesia saja, tapi dunia internasional sebenarnya masih mencari teknologi fusi. Nah, kalau fusi ini tanpa limbah. Kalau teknologi ini bisa ditemukan yang fusi ini, nah itu sudah mungkin sudah selesai permasalahan energi. Nah, sekarang memang yang ada itu teknologi fisi. Nah, fisi itu kalau memecahkan atom. Kalau fusi itu penggabungan, nah dari penggabungan itu ada energi yang dilepaskan dan itu bersih, energinya bersih tanpa limbah. Kalau yang fisi ini limbahnya yaitu limbah. Iya. Nah itu memang ada blok-bloknya. Negara-negara itu mempunyai teknologi yang tersendiri. Nah Indonesia nggak tahu bidangnya nanti kemana. Itu kira-kira begitu. Kira-kira nuklir itu bisa membiayai atau mencukupi energi apa saja jika digunakan? Ya semuanya. Kalau kita perkembangan ke depan kan kita ke listrik ya, mobil aja listrik, semuanya nanti listrik. Lalu energi nuklir itu nanti bisa menjadi penghasil listrik yang luar biasa. Dan jika dibandingkan dengan PLN hari ini, lebih irit atau? Oh ya, PLTN itu investasinya besar, tapi operasionalnya itu akan sangat murah. Kira-kira begitu. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan listrik hari ini, untuk ke depan lebih untung yang mana jika memilih? Misalnya batu bara sama nuklir. Kalau batu bara misalnya, itu kan nanti banyak limbahnya banyak, terus kerusakan lingkungannya juga besar. Gitu. Jadi kalau kalkulasi masalah lingkungan ya belum tentu nuklir akan kalah ya, karena ada teknologi yang aman. Ya, cuman yang mungkin yang menjadi pertimbangan di Indonesia itu ya masalah kita kan negara yang sangat rentan bencana, gempa dan sebagainya. Nah itu strukturnya bagaimana? Dan di Jepang kemarin yang terakhir itu kan juga karena yang menyebabkan kebocoran. Tapi kalau di luar itu ya nanti misalnya ada teknologi yang menguasai itu ya mungkin
Dan mungkin yang menyebabkan juga tambahan lagi di Indonesia yang itu menjadi tidak populer ya karena banyak alternatif di Indonesia sebenarnya. Misalnya solar, energi matahari, terus kemudian angin itu yang juga baru dieksploitasi, dan teknologi ini panas bumi itu juga Indonesia kaya sekali. Jadi memang geothermal itu. Jadi memang untuk menggunakan nuklir kalau di Indonesia itu mungkin pertimbangannya banyak sekali. Karena ya tadi salah satunya adalah masalah alam, jadi risiko bencana, kemudian energi alternatif juga di Indonesia cukup banyak. Laut itu pun kalau dikembangkan mungkin sudah bisa. Pak Ali Haidar, ini di sisi lain nuklir memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Tapi di sisi lain nuklir menjadi kajian sains, pengetahuan yang penting juga. Kira-kira dampak dari radioaktif itu kayak apa Pak Ali Haidar jika nuklir itu kemudian dengan teknologi fisi yang masih menghasilkan limbah? Ya, ini tadi kita bicaranya itu nuklir sebagai untuk pembangkit listrik ya. Tapi sebenarnya implementasi teknologi nuklir di bidang lainnya itu sebenarnya banyak. Di kedokteran. Nah ini yang kalau yang di luar menghasilkan energi listrik itu saya kira udah harus digali. Jadi misalnya pemanfaatan di pertanian untuk menciptakan varietas baru itu sangat diunggulkan ya. Terus kemudian di dunia kedokteran itu banyak sekali dimanfaatkan. Gitu. Kalau dampak dari radioaktif sendiri? Ya radioaktif itu jadi satu unsur itu ada yang memuainya dia istilahnya itu proses decay-nya itu lama sekali. Jadi puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Nah, misalnya yang ini, kita nemu kapal misalnya, ya itu kapalnya umurnya berapa? Itu salah satunya teknologi nuklir. Karena ya itu radioisotopnya yang keluar itu dihitung kira-kira berapa, tersisa berapa, nanti bisa dihitung umurnya dari itu bisa diketahui. Jadi lah kalau terjadi kebocoran, itu kalau terhirup itu memang berbahaya. Karena walaupun kalau proses proses decay-nya itu sebenarnya dia juga tidak mampu, misalnya ada bahan radioaktif di sini, yaitu mungkin jaraknya dia tidak jauh kecuali dibawa oleh angin atau apa kemudian terhirup. Tapi selama dia hanya diam di situ saja sebenarnya itu peluruhan bahasa Indonesia. Dan itu yang menakutkan masyarakat. Iya. Karena ya proses genetika itu tadi seperti itu. Jadi kalau kita kena peluruan itu nanti bisa menyebabkan sel-sel kita ini berubah karena paparan mutasi genetik. Iya, akhirnya terjadi mutasi genetik yang menciptakan banyak penyakit baru. Kalau dalam film yang Wolverine itu, nah itu kan mutan. Nah itulah kira-kira jadinya seperti itu. Pak Ali Haidar, menurut jenengan, Indonesia ke depan mampu tidak menguasai teknologi nuklir, misalnya dengan teknologi fusi itu sendiri? Kalau fusi, gini ya. Kalau saya itu penganut tradisionalisme. Jadi kita pernah bicara permasalahan teknologi metalurgi. Jadi kemampuan nenek moyang kita, ada gong dan sebagainya. Ya bisa jadi karena salah satu permasalahan teknologi fusi itu wadahnya. Jadi yang pertama itu wadahnya, karena energi yang diciptakan ini sangat besar, untuk membuat wadahnya ini susah. Kemudian juga proses terjadinya fusi. Jadi di matahari itulah kondisi ideal fusi. Jadi dia membutuhkan panas yang tinggi, kemudian dia bisa
terjadi proses yang paling gampang ya meniru matahari itu. Nah, tapi itu nanti proses penggabungan atomnya ini nanti yang kalau itu sudah terjadi lah itu energinya bisa dimanfaatkan. Nah, cuma nanti mewadahi energi ini yang teknologi sekarang. Jadi bagaimana, makanya tren-tren teknologi nuklir itu adalah bagaimana bisa menciptakan fusi dingin. Karena secara umum fusi itu bisa terjadi pada suhu yang sangat panas seperti di matahari. Nah, tapi bagaimana teknologi kita itu mengarah kepada penemuan fusi dingin. Itu kalau masalah energi. Kalau fusi dingin sudah bisa ditemukan ya saya kira. Dan posisi Indonesia sudah menemukan belum? Saya kira secara internasional belum. Belum. Mungkin kalau ada ya mungkin masih skala laboratorium dan belum besar. Para pemirsa dan para santri, bahwa menurut Pak Ali Haidar, kajian nuklir ini sangat menarik. Tapi di sisi lain masih ada kekosongan para peneliti ilmuwan. Nah, ini kita bicara santri ke depan, Pak Ali Haidar. Kira-kira prospek para santri mengkaji nuklir itu penting tidak? Jadi gini, nuklir itu tidak melulu masalah energi listrik, itu yang pertama. Jadi untuk energi listrik memang tantangannya bagaimana kita bisa menemukan teknologi fusi. Kalau itu bisa ditemukan, dijamin dapat Nobel, Nobel fisika. Kemudian cabang-cabang lain dari nuklir itu banyak manfaatnya di bidang pertanian, di bidang kedokteran itu banyak sekali. Terus kemudian kalau saya dulu spesialis saya itu di instrumentasi nuklir. Instrumentasi nuklir itu membuat instrumen-instrumen untuk ikut serta pengendalian dalam proses fisi. Jadi proses fisi di dalam reaktor nuklir itu kalau dia sudah terjadi fisi, dia namanya akan terjadi reaksi berantai. Reaksi berantai ini harus dikendalikan. Nah, pengendaliannya itu dengan mengisolasi panas agar panasnya tidak terlalu tinggi, pengukuran suhu dan sebagainya. Nah, itu instrumentasi nuklir salah satunya dengan analisis. Ada yang menekuni limbah, misalnya limbah nuklir. Ada yang menekuni saya kira. Jadi kalau penting atau enggak, ya banyak bidang yang bisa digali dari permasalahan. Tapi saya kira di Indonesia itu kalau dulu yang namanya teknik nuklir itu memang cuma di UGM, dan itu teman saya itu cuma 25 orang. Cuma 25 orang. Kalau di ITB itu ada teknik fisika. Jadi dia sekarang di UGM juga nuklir hanya menjadi bagian dari teknik fisika. Mungkin karena melihat ke depannya tidak banyak yang istilahnya bisa bekerja di sana. Kalau rata-rata teman kuliah dulu banyak yang pindah di manajemen, banyak yang jadi manajer, banyak yang di PLN banyak sekali. Yang kemarin punya kasus di PLN itu juga banyak. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Haidar bahwa kesempatan untuk ke sana itu masih terbuka lebar. Pertanyaan terakhir Pak Ali Haidar. Suatu ketika misalnya ada isu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan kerap kali kalau di media kembali lagi respon masyarakat yang cenderung takut, yang mungkin juga teknologinya masih ada bolong-bolong sana bolong sini dan sebagainya. Nah, yang menjadi penting adalah selain menguasai pengetahuan itu juga bagaimana respon para santri ketika di suatu hari nanti ada akan dibangun nuklir, ada teknologi nuklir, ada alat berbasis nuklir. Bagaimana sikap yang perlu ditunjukkan para santri? Yang jelas harus tahu permasalahan, karena sekarang ini banyak orang yang
berbicara tetapi tidak mengetahui permasalahan yang ada. Ini akan memberikan kesan yang tidak baik bagi santri. Jadi kalau mau melakukan sikap ya harus dikuasai dulu permasalahannya. Tapi kalau saya pribadi, kalau di Indonesia ya memang lebih baik menggunakan sumber energi lain, karena kita masuk kaya terhadap itu. Oke, terima kasih para pemirsa. Baru saja kita bersama-sama dengan Pak Ali Haidar ngobrol hari ini di Azim Channel tentang nuklir, yaitu tentang respon masyarakat terhadap nuklir dan bagaimana sikap santri ketika ada isu nuklir. Sebelum kita tutup, Pak Ali Haidar, ada closing statement untuk acara malam ini tentang nuklir. Oh ya, yang pertama bahwa untuk yang pembuat kebijakan, kalau menurut kami ya kita lebih baik memanfaatkan, kalau untuk energi listrik lebih baik kita memanfaatkan sumber daya yang masih berlimpah di depan kita. Jadi misalnya matahari, energi matahari, angin, kemudian geothermal, itu semua masih banyak sekali. Dan untuk terapan teknologi nuklir yang lain, saya kira kita masih bisa, dan Indonesia itu terkenal ilmuwan yang sangat cemerlang. Jadi kita tidak akan kalah dalam pengembangan itu. Terus kemudian kalau pada adik-adik santri ya, kalau misalnya ada apa-apa mau bersikap tentang sesuatu, ya itu harus memahami betul tentang permasalahan. Kemudian kalau memang mau ada yang berminat di sana, ya saya kira ilmu itu akan sangat luas, dan semuanya itu adalah ilmu agama. Tidak ada yang tidak ilmu agama, semuanya itu ilmu. Saya kira itu. Oke, demikian obrolan malam ini tentang nuklir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ali Haidar. Selamat berjumpa kembali pada tema yang berbeda dalam diskusi malam di Azim Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.